Boleh, sok. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas D4 IKC 3B, di mana akan mempresentasikan mengenai tugas besar, yaitu mata kuliah bisnis intelijen, dan saya sendiri Alif Fadilah, dan juga teman saya ada Agung Novian Pradana dan juga Tiara Septiana. Oke, mungkin kita lanjut pembahasan, di mana di sini kami akan membahas mengenai data spesifik dari yang pertama data timbulan sampah, juga ada data armada atau TPS di Jawa Barat, juga ada data cuaca, karena kami mengambil data ini mau melihat bagaimana korelasi antara data cuaca ini mempengaruhi terhadap sampah atau tidak. Oke, mungkin di sini ada mitos cuaca dan realitas krisis logistis sampah di Jawa Barat, yang dimana kami menganalisis kinerja pengelolaan sampah berbasis BI, dan juga kami menggunakan metode Kamin clustering. Nah, di sini ada dilema smart environment, yang dimana pertumbuhan volume sampah dan populasi itu semakin meningkat, tapi tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas yang masih stagnan. Seperti itu. Nah, terus apakah korelasi dengan cuaca? Jadi apakah cuaca ekstrim ini memperburuk penumpukan sampah, atau ia sekedar kebangkitan dari inefisiensi sistem aja gitu. Nah, jadi volume sampah Jabar ini terus meningkat tajam, pelayanannya tertinggal, kita membutuhkan data dan asumsi untuk menentukan prioritas intervensi. Seperti itu. Nah, di sini ada flow-nya dari mulai data sampai ke insight, di mana data yang kami ambil yaitu mulai dari SIPSN dan dinas daerah, yaitu data timbulan pelayanan, data timbulan sampah, terus juga pelayanan sampah, dan juga TPS-nya. Terus juga kita berkorelasi dengan IPI BMKG, yang dimana kita mengambil data cuaca harian mulai dari suhu, kelembaban, dan juga angin. Nah, dalam data warehouse ini kami menggabungkan yaitu tabel sampah dan cuaca. Nah, di sini ada analisis terhadap 162 wilayah di Jawa Barat untuk menghasilkan metrik efisiensi layanan. Oke, mungkin boleh selanjutnya oleh Mas Agung. Baik, Mas Alif. Di sini ada metodologi Mixed Urban Flow, yaitu mitos cuaca memperbanyak timbulan sampah. Korelasi 0 suhu, kelembaban, dan angin tidak memiliki pola linear terhadap volume sampah harian. Realitanya, yaitu cuaca melumpuhkan logistik armada. Cuaca buruk secara langsung menyebabkan lonjakan waktu tunda logistik untuk delay rata-rata mencapai 69,7 menit akibat cuaca curah hujan. Selanjutnya, ketimpangan distribusi beban wilayah. Di Kabupaten Bogor, timbulan rata-rata tahunan ekstrim kurang dari 1 juta ton, murni didorong oleh populasi dan aktivitas ekonomi. Lalu di Kabupaten Bandung Kota, Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, wilayah dengan tingkat pelayanan di bawah batas kritis kurang dari 50%. Maaf, di Kabupaten Bogor, yaitu rata-rata tahun ekstrimnya lebih dari 1 juta ton, murni didorong oleh populasi dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pemetaan kinerja wilayah, demand clustering. Evaluasi berdasarkan efisiensi pelayanan dan volume Slihot skor 0,4415. Klaster 0 optimal, volume tinggi 0,841 ton per hari. Pelayanan sangat baik 60%. Status efisiensi terjaga, butuh pemeliharaan sistem. Klaster 1 menengah, volume sedang 802 ton per hari. Pelayanannya rendah,
yaitu 26,38%. Status butuh peningkatan operasional bertahap. Klaster 2 atau kritis, volume tinggi 769 ton per hari. Pelayanannya sangat rendah, status prioritas intervensi utama. Defisit kapasitas parah yang mengancam lingkungan. Eh, Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Farah. Baik, terima kasih Mas Agung. Oke, kita lanjut saja. Pusat Kendali Eksekutif si Persampahan Jabar, sistem pemantauan terpusat yang memadukan data cuaca harian dengan kinerja operasional TPS. Total timbulannya yaitu 4,5 juta ton, buat deteksi kritis 1,18 juta ton sampah terkelola. Metrik logistiknya rata-rata keterlambatan 9,7 menit. Selanjutnya rekomendasi eksekutif dan alokasi strategis, antisipasi logistik cuaca operasional, koordinasi ketat BMKG, DLH pada puncak hujan Januari sampai Februari, pengerasan akses jalan TPA khususnya Sarimukti dan pembekalan APD cuaca ekstrim bagi petugas lapangan. Intervensi hulu pengurangan beban, implementasi fasilitas TPS 3R masif di tingkat komunitas untuk mencegah TPS overload sebelum armada menjemput. Fokus alokasi APBD, hilir dan infrastruktur, prioritas mutlak perluasan TPA regional skala besar dan pengadaan struk baru bagi wilayah yang masuk dalam klaster 2 kritis. Baik, mungkin itu mengenai project akhir kita. Mungkin kita lanjut ke demo aplikasinya ya. Oke. Sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Mas Alif. Oke, mungkin di sini kami izin mengenalkan aplikasi atau dashboard BI yang kami buat, yang dimana dibuat oleh Mas Agung dan saya juga Mbak Tiara. Oke, kita panggil aplikasi website ini adalah si Persampahan Jabar gitu. Ini untuk mendukung smart city environment mulai dari weather and waste management BI dashboard. Nah, oke, di sini kita bisa melihat mulai dari kita bisa memfilter, melihat klasifikasi atau wilayah spesifik dan kondisi cuaca mengenai sampah yang ada di Jawa Barat. Nah, misalkan kita lihat di sini ada periode bulan, di sini bisa semua bulan, bisa bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni tahun ini. Nah, misalkan kita semua bulan dari Januari sampai Juni 2026. Nah, di sini ada klasifikasi wilayahnya. Kita akan mengklasifikasikan satu wilayah Jawa Barat aja, atau hanya kota aja yang di Jawa Barat, atau hanya kabupaten. Oke, nah kita ambil yang semua tipe wilayah aja dulu. Terus di sini ada wilayah spesifik. Nah, mau semua kabupaten atau kota di Jawa Barat, atau mau misalkan satu kabupaten aja, misalkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Cirebon, dan lain sebagainya. Misalkan kita ambil semua kabupaten dulu. Nah, di sini kita bisa mengubah kondisi cuacanya, mau semua cuaca, atau mau ketika cerah aja, atau berawan, atau ketika hujan. Nah, kita ambil misalkan semua cuaca dulu ya. Oke, kita udah filter. Nah, di sini ada hasilnya. Dari total timbulan sampah di Jawa Barat itu ada 4.525.121 ton. Ini estimasi volume totalnya. Nah, tingkat pelayanannya ini cuma 73,8% sampah yang terkelola seperti itu. Nah, di sini
sampah yang terkelolanya dalam bentuk hitungan per ton itu cuman 1.186.226 ton dari totalnya yang tadi 4 juta. Jadi ini sangat berisiko mencemari lingkungan. Nah, di sini dari fasilitas TPS dan utilitasnya itu cuman ada 1.986 unit. Kapasitas TPS yang terpakai itu mencapai 936,9%. Seperti itu. Nah, di sini untuk pelayanannya rata-rata kelambatannya itu hampir mencapai lebih dari 1 jam atau 69,7 menit. Di sini hambatannya yaitu hambatan logistik akibat cuaca. Nah, oke, di sini kita melihat dari segi ringkasan dan geospasialnya. Di sini ada peta distribusi timbulan dan kinerja pelayanan di Jabar. Warna penanda menunjuk tingkat pelayanan sampah, mulai dari baik itu lebih dari 85% dan cukup itu diwarnai antara 70 sampai 85% dan kritis itu ditandai dengan warna merah dengan angka kurang dari 70%. Seperti itu. Nah, di sini ada mapnya, teman-teman bisa lihat nantinya untuk daerah mana saja yang misalkan kritis, cukup ataupun baik. Nah, terus di sini ada peringkat timbulan sampah terbesar. Jadi di sini kita menampilkan 5 wilayah dengan volume timbulan sampah bulanan tertinggi di Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada Kabupaten Bogor dengan timbulan sampah mencapai 467,622,52 ton. Dan di sini ada Kota Bekasi yaitu yang mencapai angka 319 dan di kota kelima ini ada Kabupaten Bekasi yaitu 271.000 ton gitu. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada perbandingan kinerja pengelolaan sampah yaitu volume timbulan disandingkan dengan sampah yang terkelola di setiap bulannya. Nah, di sini yang sampah terkelola itu ditandai dengan warna biru dan total timbulan itu diwarnai dengan hijau ya. Nah, di sini pada bulan Januari itu sampah yang terkelolanya 549,857,3. Sedangkan untuk total timbulan sampahnya itu mencapai 761,310.63. Nah, jadi perbandingannya antara sampah yang terkelola dengan total timbulan itu masih agak jauh gitu untuk pengelolaannya. Nah, di sini ada efisiensi pelayanan wilayah terpilih yaitu proporsi sampah terkelola versus tidak terkelola, yang dimana ini sampah yang tak terkelola itu mencapai angka 1 juta ton atau bisa dipersenkan 26,2% dari total timbulan sampahnya. Nah, di sini ini ada total yang terkelolanya itu mencapai angka 7 juta ton, di mana dalam bentuk presentasinya itu adalah 73,8% dari angka total keseluruhan timbulan sampah yang tadi 4 juta lebih. Nah, di sini kita ada business question dan decision support side, yang dimana kita ada Q1, Q2 sampai Q5, mulai dari wilayah mana yang memiliki timbulan sampah tertinggi di Jawa Barat. Tadi kita sudah lihat di sini adalah wilayah Kabupaten Bogor, ya. Nah, terus selain itu di sini ada insight juga atau rekomendasi dari stakeholdernya, yang dimana kita harus memprioritaskan perluasan kapasitas pengelolaan akhir atau TPA regional dan pengadaan teknologi pemilahan otomatis di wilayah ini untuk mencegah penumpukan berlebih. Jadi kelebihan dari kami di sini udah ada untuk menjawab business question-nya, kita juga merekomendasikan stakeholder ini harus ngapain, jadi biar tidak bingung gitu. Selain itu kita juga ada analisis dampak cuaca. Silakan untuk Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Alif. Saya di sini akan menjelaskan analisis dampak cuaca. Yang pertama ada pengaruh kondisi cuaca terhadap volume timbulan sampah. Nah, rata-rata timbulan sampah bulanan per wilayah berdasarkan kondisi cuaca. Semisal cuacanya cerah, timbulan sampahnya hilang, Lip. Screen-nya hilang. Hilang kan? Iya, hilang. Kita hilang.
Udah Udah ada. ada. Ah, Hilang. Ada nggak? belum. Belum ada, Lip. Bentar loading. Sorry. Ada nggak? Belum ada. Masih belum, Lip. Walah, Cari roti, cari roti. Nah, ada nggak? Ada. Sudah ada. Itu di hosting, Lip, tadi hosting. Udah, kalian bisa cek aja biar enak. Gila. Ayo, lanjut. Udah siap belum? Udah ada. Oke, makasih Mas Khalid. Saya di sini akan menjelaskan analisis dampak cuaca, yaitu pengaruh kondisi cuaca terhadap volume timbulan sampah. Nah, rata-rata timbulan sampah bulanan per wilayah berdasarkan kondisi cuaca. Semisal cuacanya cerah, itu timbulan sampahnya rata-rata per bulannya 23,029,78 ton. Misal berawan, rata-rata sampah per bulan yaitu 29,601,719 ton. Misal hujan ringan yaitu rata-rata sampah per bulan 27,572,299 ton. Misal hujan lebat yaitu rata-rata sampah per bulan 28,666,483 ton. Nah, terus ada keterlambatan pengangkutan dan curah hujan rata-rata. Korelasi curah hujan bulan dengan keterlambatan logistik armada per menit. Rata-rata keterlambatan per menit itu yang garis merah, dan rata-rata curah hujan itu yang warna biru ya. Dan rata-rata curah hujan yaitu ada 367,63 di bulan Januari. Terus di Februarinya ada di Januarinya di rata-rata keterlambatannya ada 129,844. Nah, selanjutnya ada di bulan Februari, rata-rata curah hujannya ada 336,037. Rata-rata keterlambatannya yaitu ada 115,078 di bulan Februari. Sedangkan di yang terendah itu di bulan Juni. Di rata-ratanya curah hujannya 68,63. Terus keterlambatannya ada di 15,307. Oke. Selanjutnya ada kinerja pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan cuaca. Cerah yaitu ada rata-ratanya 78,8%. Yang berawan ada rata-ratanya 75,4%. Hujan ringan yaitu ada rata-ratanya ada 74,2%. Maaf.
hujan lebatnya ada di rata-rata 73,7%. Nah, selanjutnya itu ada business question dan decision support insight. Semisal Q1-nya, wilayah mana yang memiliki timbulan sampah tertinggi di Jawa Barat? Nah, terus ada di jawabannya ada wilayah dengan timbulan sampah tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan total timbulan sampah mencapai 467,622,5 ton selama periode terpilih. Ini disebabkan oleh tingginya populasi dan kepadatan daerah perkotaan yang memicu aktivitas ekonomi padat. Nah, terus juga ada insight-nya. Insight-nya itu prioritaskan perluasan kapasitas pengelolaan akhir TPA regional dan pengadaan teknologi pemilihan otomatis di wilayah ini untuk mencegah penumpukan berlebihan. Nah, eh, terus ada ketersediaan prioritas layanan yang akan disampaikan oleh Mbak Ara. Baik, terima kasih Mas Agung. Kita selanjutnya ke ketersediaan dan prioritas layanan. Ketersediaan kapasitas TPS versus timbulan sampah membandingkan kapasitas tampung TPS bulanan dengan volume sampah masuk yang warna merah, volume timbulan ton 467,622,5 Kabupaten Bogor. Buat yang warna abu-abu, kapasitas tampung TPS 321,024 Kabupaten Bogor. Untuk Kota Bekasi yang berwarna merah 319,082,98. Yang berwarna abu-abu 175,604. Untuk Kabupaten Bandung 304,318,31. Yang untuk kapasitas tampung TPS-nya 204,288. Untuk Kota Bandung 299,111,18. Yang berwarna abu-abu 233,472. Buat wilayah Kabupaten Bekasi 291,293,75. Yang berwarna abu-abu itu 218,880. Dan selanjutnya deteksi TPS mengalami overflow atau kelebihan kapasitas. Estimasi volume sampah menumpuk di TPS akibat kapasitas tidak mencukupi. Untuk Kabupaten Bogor, estimasi overflow sampah yaitu 146,598,59. Untuk Kabupaten Bekasi, estimasi overflow sampah yaitu 52,413,75 ton. Untuk wilayah prioritas peningkatan pengelola sampah, sistem deteksi otomatis. Buat peringkat yang pertama yaitu Kabupaten Indramayu, untuk kinerja pelayanan yaitu 68,6%, sampah tak terkelola 50,745,2 ton, utilitas TPS 184,4%, skor prioritasnya 73. Status dan aksi rekomendasi sangat kritis, segera membangun TPS 3R tambahan dan tambah armada pengangkutan. Buat business question Sport Insight, yang pertama
Wilayah mana yang memiliki timbulan sampah tertinggi di Jawa Barat? Wilayah dengan timbulan sampah tertinggi adalah Kabupaten Bogor dan dengan total timbulan sampah mencapai 467,622,5 ton selama periode terpilih. Ini disebabkan oleh tingginya populasi dan kepadatan daerah perkotaan yang memicu aktivitas ekonomi padat. Buat rekomendasi stakeholder, prioritas perluasan kapasitas pengolahan akhir TPA regional dan pengadaan teknologi pemilihan otomatis di wilayah ini untuk mencegah penumpukan berlebihan. Oke, kita lanjut ke tabel data dan ekspor, di mana di sini ada beberapa data yang bisa nanti misalkan di-download untuk penggunanya untuk data-data sampah ya yang udah kita upload gitu. Mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2025 hingga tahun 2026 seperti itu. Nah, mulai dari semua kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat. Di sini udah ada bulannya, terus bulan per bulannya, terus sampah yang terkelola per bulan serta per tonnya, dan juga ada sampah yang tidak terkelola per bulan per tonnya. Nah, di sini ada presentasi pelayanan di tiap kota atau kabupatennya, dan juga ada fasilitas TPS dan juga ada filter cuaca ya. Jadi misalkan di sini kita bisa melihat ketika misalkan cuacanya berawan ataupun hujan ringan ataupun ketika hujan lebat gitu. Nah di sini ada delay per menit, itu adalah untuk pelayanannya seperti itu. Nah mungkin dari tiap tab itu ada business question dan decision support insight-nya ya, dimana itu masih sama tiap tabnya, yaitu untuk menjawab ataupun menganalisis KPI atau Key Performance Indicator yang dimana telah kami buat dan juga sesuai dengan data yang telah kami lakukan mulai dari tahap EDA sampai implementasi dashboard BI-nya seperti itu. Jadi kami ada mulai dari Q1 yaitu yang seperti Jawa Barat, juga di sini ada Q2-nya yaitu apakah kondisi cuaca ini berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Ternyata kondisi cuaca ini adalah sangat berpengaruh, sehingga mungkin rekomendasinya adalah nantinya perlu adanya koordinasi dan untuk mempersiapkan operasional pengolahan sampah pada bulan-bulan hujan yang mungkin ekstrim seperti itu. Nah, di sini mungkin ketiganya adalah bagaimana kinerja pelayanan sampah dan operasional pada cuaca tertentu. Nah, kinerja pelayanan pengolahan sampah menurun secara bertahap saat cuacanya memburuk. Misalkan pada cuaca cerah itu pelayanannya mencapai 78,8%, tapi pada saat hujan lebat itu bisa menyusut, pelayanannya bisa mencapai 73,7%, bersamaan dengan lonjakan rata-rata keterlambatan pengangkutan armada yang dimana mencapai 141,4 menit. Mungkin seperti itu dari dashboardnya. Nanti teman-teman juga bisa ekspor laporan dari dashboardnya di sini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah dan salah berkenan di hati mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Terima kasih mungkin atas perhatiannya, atau terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.